lu udah miskin baperan, jangan hidup bang. Kalau kata gue. Iya. Gue ini kan kondisi ekonomi udah sulit. Ada orang request lu nya baper. Gak ada jalan bang. Udah buntu Buat ya. bounce back tuh menurut gue buntu sih. Buntu. Gua tuh waktu di RSKO dikasihnya obat gila bang. Sebenarnya. Jadi kalau secara diagnosis sih gue emang ya udah nggak normal gitu. Itu kan di tempat rehab kan kita banyak hal-hal nggak boleh kayak rokok, nggak boleh apa HP. Tiba-tiba baik tuh dia nawarin, bang, lu mau rokok gak? Ya mau lah gitu. Dia narik gitu dari kepalanya. Nih bang. Rata-rata ngobrol gua. Memang obrolannya agak-agak kayak, lu siangan tadi nggak sholat subuh, sholat gua. Kamu siapa? Tadi jamaah gua naga. Gitu, kayak gitu. Taman nih di challenge tuh 200.000 itu. Berangkat lah gua mau ke Banyumas. Terus ngisi bensin nih dari, kan gua start dari Depok kan. Ngisi bensin nih dari Depok. Ada gue lihat antrian panjang tuh. Pertalite nih panjang. Ngantri pas udah deket, ya Pertamax. Pertamax. Hidup gue mencari ridhonya Allah gitu. Cuman gue nih kondisi waktu mulai road trip itu minus bang. Ada minus 300 juta lah utang gue di luar. Emang gue nyari ridhonya Allah, cuman kayaknya Allah tuh pengen hambanya tuh hidup nggak punya utang gitu kalau dilihat dari apa perintah-perintahnya gitu. Bacotan hari ini mic nyala lagi, bukan paling suci tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari ini. Yo, kembali lagi di Bacotan Hari Ini Podcast. Ngomong apa aja? Suka-suka. Akhirnya. Hari ini kita episode keberapa ya? 1000 ada 1000. 1150. Oh, kejauhan. Terlalu jauh. Oke. Siapa nih yang mau ngobrol sama kita hari ini? Bacot lah, mau bacot hari ini. Yang mau ngasih bacotan hari ini nggak asing sih. Nggak sih. Nggak asing pasti. Lagi trending ya di media sosial ya. Cukup fenomenal orangnya. Kalau ngelihat perjalanan kehidupan atau karirnya tuh naik turun. Kalau ibarat bursa saham tuh fluktuatif. Naik turun. Kita sambut lah ya. Apa sambit? Kita sambut lah. Kita sambut Bang Viko. Bang Reza. Thank you Bang, udah mau datang ke sini. Wah saya yang thank you nih diundang nih. Lagi butuh banget undangan-undangan begini. Agak ini ya, agak apa pas bilang butuh begitu, saya ingat satu orang. Siapa tuh? Cesar. Sama-sama butuh diundang. Iya lagi banyak yang komen di sosmed gue gitu. Apa bedanya dia sama Caesar? Ya sama juga, emang apa bang? Kan kita semua sama di mata Allah. Ya Allah Akbar. Buatan Allah. Ini adalah semua punya Allah. Bang Viko, apa kabar? Itu kayak gantung gitu kayak. Formal ya. Kok ada terusannya gitu. Nggak ada gue tunggu. Nggak ada. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat bang. Bang, langsung aja kita mau tahu nih apa namanya, karena lu juga lagi apa namanya agak sedikit trending topik, iya kan? Trending topik. Untungnya trending kali ini lebih positif nih bang, iya kan? Lebih positif. Walaupun hashtagnya agak lain tuh kan. Hashtagnya akhirnya aku miskin. Itu bang, gua bikin baju bang dari situ bang. Kan rame kan. Gua bikin baju lah. Gak ada yang beli bang. Lu tau gak kenapa? Kenapa? Karena orang kaya mau pakai baju akhirnya aku miskin, takut miskin. Doa. Orang miskin mau beli baju itu nggak punya duit. Jadi nggak ada pasarnya nih bang. Nggak ketemu. Akhirnya aku bangkrut.
Akhirnya aku gulung tikar lah. Tapi kenapa bang? Lu bisa kepikiran sampai sejauh itu, walaupun memang hampir semua orang tahu lu absurd ya, maksudnya materi stand up lu tuh absurd. Tapi ini lebih absurd kan, maksudnya lu tadi sendiri bilang orang kaya nggak mau pakai ya kan, lu bikin baju gitu kan, orang mah di mana-mana tulisannya sudah punya istri atau aku kaya karena ibuku gitu kan, tiba-tiba lu dengan gelegarnya akhirnya aku miskin ya kan. Kayaknya karena gue terbiasa di stand up bang, gue biasa embrace gitu perasaan apa yang paling dekat lagi gue rasain gitu. Nah akhirnya aku miskin ini menurut gue salah satu perasaan yang kayak hampir setiap hari nih gue rasain gitu. Terus ya udah, kenapa itu nggak di embrace juga buat dijadiin konten gitu kan. Intinya kan gue nih adalah orang yang suka bercerita gitu. Gue orang yang suka bercerita. Nah medianya mau stand up, medianya mau konten, medianya mau apapun, ya intinya gue mau bercerita aja gitu. Nah cerita yang paling dekat yang sedang lagi gue alami tuh ya si akhirnya aku miskin ini gitu. Itu kan keresahannya dari, kalau lihat kan konten-kontennya kayak beli rokok ilegal yang nggak pakai cukai gitu. Tapi kan gua tuh dulu ada di posisi yang di tongkrongan tuh yang paling ada gitu, paling naktir temen-temen gitu. Kok bisa dari orang yang paling naktir temen-temen rokoknya terjun ke yang udah nggak pakai cukai kan gitu. Gengsi dong gua gitu. Akhirnya gua akalin gimana caranya. Tetap Untuk gengsi itu ya. tetap beli tetap ngumpulin bungkusan rokok yang biasa gua pakai, tapi isinya gua tuker pakai yang nggak pakai cukai gitu, kayak gitu-gitu kontennya, bungkusannya. Terus ya udah dari situ berjalan aja. Terus gue ceritain juga kayak mulai 8 bulan nih nganggur, udah selama 8 bulan itu nggak ke barber gitu. Gue rambut kalau ada jabrik-jabrik gue potong dikit gitu. Dan nggak tahu ya, indeks ekonomi kayaknya orang tuh banyak relate gitu, banyak. Sumpah dah gue ngerasain ini juga gitu, cuman kayak gue malu deh kalau mau nyeritain gitu. Jadi itulah terjadi. Bikinlah itu ya, hashtag Akhirnya aku miskin. akhirnya aku miskin. Walaupun ya setiap perjalanan kan punya rest area masing-masing ya bang. Tapi kalau misalnya ada kepikiran nggak bang, akhirnya aku miskin. Tapi lu masih ini ya, masih Miskin. stand up masih Ada jobnya. main, masih Iya masih. Kan beda ya kalau teman-teman yang kayak Indra Frimawan gitu kan, memang mundur. memang mengumumkan untuk tidak mengambil kerjaan stand up dulu gitu. Kalau saya ngumumin enggak orang nggak pada ngubungin. Iya. Sebenarnya lu kan juara 2 ada satu di Suci lah. Kompetisi. Ya kompetisi Suci namanya. Terus setelah itu karir lu kan sebenarnya bagus ya, dibilang lu main film juga, beberapa film, judul film, komik ek dan sebagainya lah. Tapi ada satu momen tiba-tiba ya lu ketangkep karena kasus narkoba, lalu ada kasus lagi yang viral terkait dengan penipuan. Apa yang terjadi di kehidupan lu? Kenapa kayak halilintar tuh kan naik turun? Dinamis bang. Nggak terlalu dinamis. Kalau dinamis tuh enak bang. Ini jatuh drum. Aerodinamis. Turbulensinya itu kacau banget bang sebenarnya bang. Turbulensinya. Perjalanan aja sih bang, perjalanan fase. Terus jadi kan gini bang, gue juga mungkin bisa dibilang bahwa gue memulai terlalu cepat gitu. Gue memulai di usia 19, dimana nggak punya mentor, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu juga, basic keluarga juga nggak ada yang kayak gitu. Cuma kalau mau itu dijadiin alasan kan, Agnesmo juga mulai
lebih muda lagi gitu Betul. ya. Terus dia Betul. baik-baik aja tuh langkahnya gitu. Mm-mm. Jadi gue susah juga nih mau jadi alasan. Enggak, pengambilan apa namanya, apple to apple-nya tuh agak apel mana nih? Apel Washington sama apel mana nih? Agnes Mo dulu mentornya Indra Bruggman. Trilili. Iya kayak gitu aja sih Bang. Jadi menurut gue fase aja sih itu, cerita di setiap orang beda-beda. Kebetulan gue ngalaminnya kayak gini gitu aja sih Bang. Tapi di secara mental Ya, ada gimana nggak sih lu rasain misalnya ya dalam mungkin sekarang lu udah berapa kali lu udah merenungkan kan sebenarnya perjalanan hidup lu tiba-tiba di titik puncak, tiba-tiba di paling rendah kehidupan secara mental ataupun Gua tuh waktu di RSKO dikasihnya obat gila Bang sebenarnya. Jadi kalau secara diagnosis sih gue emang ya udah nggak normal gitu. Jadi mendekati Ebel dong ya. Enggak. iya Bang, kurang lebih lah Bang. Cuman menurut gue kalau Ebel kayaknya terlalu ekstrim sih Bang. Karena Ebel tuh Bang, sumpah. Jadi Ebel tuh Bang, obat-obat kayak gitu waktu belum edar, testernya tuh Ebel Bang. sebelum diterbitin izin sama BPOM. Sebelum diedar. Sama BPOM itu. Kalau gua tuh emang udah boleh dipakai nih obat Udah layak konsumsi ya. dan resep gitu. Itu tuh gua kan di RSKO kan ada psikiatrisnya gitu. Jadi gua emang resep dari psikiatris itu gitu. Obat gila. Berarti diagnosanya gila. Gila. Tapi kan gimana gue bilang ya? Ya kamu orang gila bisa diajak ngobrol. Kan enggak. Bisa Bang. Lah ini Iya, nih gua satu. Teman-teman gua di RSKO rata-rata gila Bang. Ngobrol? Rata-rata ngobrol gua. Memang obrolannya agak-agak kayak, lu siangan tadi nggak sholat subuh, sholat gua. Kamu siapa? Tadi jamaah gua naga. Gitu, kayak gitu. Dia ngimamin naga. Dia ngimamin naga Bang. Nggak Iya, paham udah juga ya. dong. Namanya keluarga Zhang kan. Gitu Bang. naga. Gimana itu? Itu kan di tempat rehab kan kita banyak hal-hal nggak boleh kayak rokok, nggak boleh apa HP. Tiba-tiba baik tuh dia nawarin, Bang, lu mau rokok gak? Ya mau lah gitu. Terus dia narik gitu dari kepalanya. Nih Bang. Dari mana? Berapa bulan lu, Bang? Di RSKO? 6. 6 bulan. Begitu. Dan lu menerima apa maksudnya perilaku seperti itu? Dibegitu. Iya, digituin Karena tuh. gue di dalam sama Coki. Oh iya. Iya. Jadi gue tuh ada Coki, ada Ardito, Iya, Mardito nih. ada Jeff Smith. Banyak lah rekan-rekan entertaining. Jadi karena gue di dalam sama mereka yang gue ngerasa frekuensinya nggak terlalu jauh gitu sama gue. Terus kalau ada yang belok banget tuh gue dibanding gue meratapi nasib, anjir kok gue berakhir di tempat kayak gini yang orang ngobrol-ngobrolin pada kayak gini gitu. Mending gue lucuin aja udah sekalian. Ya lu stand up di situ. Enggak kan? Enggak, maksudnya kayak gue iyain apa yang mereka omongin tuh. Jadi pas naga tuh gue nggak nolak. Naga gitu. Jadi gue tanggap. Kalau ditanggepin ya makin ya kan. Abis Nah, naga, masalahnya yang lain tuh belum tentu secil gua gitu. Kalau gua kan kebetulan ya udahlah gitu toh. Gue juga emang komedian gitu di luarnya. Di sini ada yang lucu-lucu, udah lucuin aja. Kalau Ardito kan bernyanyi gitu, dia butuh sesuatu yang pakai feel gitu. Kadang moodnya ada lagi nggak di situ, marah. marah. Lu tahu Marah nggak sih lu nggak bisa ngomong sama hewan gitu. Ditanggepin. Terus orangnya nyari pembenaran dari itu sudut dari mata gua gitu. Ah, nggak bisa gitu. Terus gua kayak ya udah nggak ya bisa. Bisa. Lebih bijak. Gitu Ya? nggak tahu.
Jatuhnya dia lebih bijak kan. Tapi berat lah, enggak lu keadaan lagi asem nih, asem banget mulutnya, pengen ngerokok, dikerjain gitu, ih lu bayang, nggak masuk panang kan di ujung-ujung itu udah. Iya. Ya kalau lu ngeset lu sosialisasi sama orang biasa ya sepaneng, cuma kalau ini kan gue udah setnya, oh ini kan kita sama-sama minum obat gitu. Udahlah gitu. Iya. Iya wajar. Ya kalau dia kan udah, Viko ini kan udah terbiasa dengan absurdnya kan. Kadang orang juga disuruh ngajak mikir kan. Dengan ya macam tutup botol apalah semuanya kan. Yang orang harus berpikir ya udah. Ya jadi dalam kondisi kayak di situ udah, oh ini kali zona gua nih. Zona kawasan gua nih ya kan. Jadi Iya, nggak terlalu ini. Timbal balik kan kalau di dunia normal gue minta orang buat maklumin gue. Iya. Sekarang lu Di dunia rehab ya udahlah gue maklumin orang-orang ini. Tapi kalau dari tagline yang tadi tuh Akhirnya Aku akhirnya aku Miskin. miskin, ada rencana untuk ini nggak? Lu mungkin bukan bikin film, mungkin apa kalau stand up itu? Oh, bikin show. 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 Spesial show. Ya kalau nggak spesial ya show aja lah gitu kan. Ya belajar dari kaos tadi bang ya. Kayaknya akhirnya aku miskin fasenya nggak usah terlalu panjang sih bang. Kalau belajar berkaca dari kasus kaos tadi. Karena takutnya ya yang kaya nggak beli tiket show-nya, yang miskin mau beli nggak punya duit gitu. Atau ada tagline baru. Akhirnya ekonomiku membaik. Akhirnya ada yang ngundang nih. Tapi kan kalau ekonomi membaik tuh kan bukan sebuah keresahan bang ya. Maksudnya memang itu yang. Ya mau pamer aja bang, udah nggak miskin. Terus kalau saya flexing juga ujungnya bedanya saya sama akun-akun yang sudah ada sekarang apa kan gitu. Nyari perbedaannya aja. Pembeda ya. Yang penting beda. Cuman pas tagline-nya begitu, wah mangsa pasarnya nggak masuk semua nih. Jadi kalau ke pemerintah pun juga nggak ketemu. Pemerintah juga, waduh, udah cukup nih. Fakir miskin emang negara nih yang ini kan, yang rawat nih. Tapi udah cukup, jangan nambah. Jangan digembor-gemborin. Jangan suruh. Secara jaga-jaga. indikator nih kita negara paling bahagia loh. Gitu. Contohnya, Kan pemerintah mikirnya gitu sejauh ini. Kayak presiden kita ngomong nih secara indikator kita nih negara paling bahagia gitu. jadi 2 periode. Jadi kalau konteks omongan gua tuh RSKO lah. enggak, maksudnya presiden kita nih nggak tahu nih kondisi rakyat benernya gimana, taunya indikator kebahagiaan negara kita megang gitu. Tapi ya bahagialah. Kan yang dalam konteks akhirnya aku miskin kan, lu membuka satu challenge, lalu menerima challenge juga, lu menerima donate. Lu 200.000 jalan ke Banyumas. Kurang bahagia apa? Kurang bahagia apa? Setiap perjalanannya Itu 200.000 isi bensin, motor juga pan. enggak kan ada juga. Tadi sebelum kita tag kan Ya, ada obrolan juga kan Banyuwangi ya? Banyumas. Banyumas 8 hari. Ternyata mampir-mampir ya banyak ya kan? iya. Berarti bahagia memang bener. Iya, jadi dari pertama nih di challenge tuh 200.000 itu berangkat lah gue mau ke Banyumas. Terus ngisi bensin nih dari, kan gue start dari Depok kan, ngisi bensin nih dari Depok. Ada gue lihat antrian panjang tuh, Pertalite nih panjang. Ngantri pas udah deket, ya Pertamax. Pertamax. Kebetulan kamera HP nyala tuh, ya kok Pertamax. Sedih lah gue di situ. 70.000 tuh. Cek bang gue. Iya, 70.000. Oh, 80 iya. Full. Emang kosong banget. Baru gue lihat di sana, anjir, lebih panjang lagi di sana. Oh ya, yang Pertalite sana gitu. Situ apa? Jadi kemalangan yang gue alami itu jadi sumber kebahagiaan orang lain gitu lah. Cuman dari hal-hal itu kayak kadang tuh di komedi kan rumusannya komedi itu membutuhkan korban gitu. Nah di situ
korbannya adalah gua gitu, terus yang menikmati komedinya adalah temen-temen yang nonton konten-konten gua. Nah dari situ kan tapi datanglah jadinya ada orang ngasih donate request gitu. Tapi lu nggak merasa ini, Bang, apa namanya? Sorry ya, Bang. Apa merasa direndahkan atau merasa apa akhirnya diri lu tuh kayak kok ada nggak satu momen lu mikir kok gue merasa kayak direndahkan ya, gue disuruh ini. Kalau gua bang ya, misalkan nih, lu udah miskin baperan, jangan hidup bang. Kalau kata gua, Iya. gua ini kan kondisi ekonomi udah sulit. Heeh. Ada orang request, lu nya baper, nggak ada jalan bang. Udah buntu Buat ya. bouncing tuh menurut gua buntu sih. Buntu Ini iya. apa nih maksudnya gitu? Lu yang gue bayarin. Udah Susah tuh. miskin jelek, Iya. sombong lagi mau ngapain lu hidup? Baperan lagi mau nggak- ngapain? Nggak ketolong kalau itu sih bang. Jadi gua itu sudah punya kesadaran bahwa apa-apa yang terjadi dalam hidup nih kan fase gitu. Jadi fasenya lagi kayak gini, udah enjoy kayak gini gitu. Jadi nggak dibawa baper lah. Live paling lama Live kayak Cesar nggak di TikTok Udah main live. udah main. enggak sih, belum merambah ke yang live gitu sih. Kan kayak Cesar kan live tuh sampai ada komennya BNN tolong dong ini gitu kan. Ya, yang berjam-jam kan dia itu nge-live. Berjam-jam dia live. Ya, repot kalau dibilang BNN lagi. SKO tolong dong ya kan. Viko nih. Belum sih, belum Tapi lebih ke Instagram berarti ya. live, iya. Instagram. Dan medsos. kebetulan Instagram gua live-nya tuh di ban setahun. Itu makanya lu bikin akun kedua. Enggak. Kan lu udah 2 akun sekarang. Itu akun yang kedua gua. Akun yang pertama tuh udah gua jual, Bang. Oh, lu jual. Itu sekarang kosong gue lihat. Iya, terserah yang beli sih. Oh, itu udah dijual. Udah gua jual. Pas gua bikin akun kedua tuh memang akun pertamanya udah sold. Tujuannya lu kenapa ganti akun, Bang? Yang pertama selain emang butuh duit, BU. selain emang butuh duit, gue tuh ngerasa di akun pertama gue bang udah terlalu banyak noda bang, banyak noda, terus gue ngerasa punya banyak salah ke temen-temen bahkan yang deket-deket gitu, punya banyak salah ke mereka gitu. Jadi gue kalau mau ngapa-ngapain, mau upload konten, mau bikin sesuatu di akun gue yang itu, gue tuh ngerasa beban moralnya terlalu anjir, gue better nyelesain ini dulu sih daripada gue buat sesuatu yang baru gitu. Nah sementara kalau gue nggak buat apa-apa, ya tanggungan atau beban gue ke teman-teman gue nih susah untuk diselesain gitu. Kan maksudnya kita harus muncul terus kan, biar ada terus di permukaan tuh. Jadi kayak memang menurut gue mau nggak mau akun itu emang harus gue lepas. Kebetulan gue ketemu yang beli, jadi ya udah dijual aja. Tapi titik balik lu untuk akhirnya berproses untuk menjadi di jalan yang lurus lah ya, yang benar gitulah jatuhnya gitu ya Bang. Momen apa yang kemudian membuat lu menjadikan ini jadi titik balik gitu? Sebenarnya bang, ketika gue melakukan perjalanan dari Depok Banyumas itu tuh gue memang ngeset gitu, udah ngeset diri gue untuk mencari tahu ini ada apa sih nih balik ini nih gitu, atau apa sih yang mau ditunjukin ke gue nih di balik kondisi gue yang kayak gini, di balik keadaan gue yang kayak gini gitu. Jadi ketika perjalanan tuh bang, gue tuh memang sudah defaultnya udah peka gitu bang, defaultnya tuh udah peka karena seluruh sel dalam hidup gue tuh mencari gitu, dalam diri gue tuh mencari apa yang mau ditunjukin dari perjalanan ini, apa yang mau ditunjukin dari keadaan ini gitu. Nah jadi berangkat dari kepekaan itu, apapun yang gue temui di jalanan tuh banyak yang
bisa gue petik gitu. Kebetulan bang bisa gue petik dalam artian gini, seorang gua yang punya history nggak oke lah sama misalkan polisi gitu, ada momen di mana gua lebaran hari H tuh bang, lebaran hari H gua tuh kebangun pas takbir ketujuh bang, di, Oh, di sholat. Alpa. Sholat. Iya, gue tuh kebangun di depan Alpa, takbir ketujuh kata gue, sholat nih orang pada anjir tuh, dirian di depan Alpa. Anjing gue lebaran sendiri gitu kan, udah bingung tuh. Udah gue lanjut perjalanan pelan-pelan kan. Gue lanjut, gak lama tuh udah lalu lalang lagi orang, gue lihat ada macet tuh lagi coba diurai sama Pak Polisi. Pak Polisi ngurai macet pakai light stick gitu. Terus gue, karena berangkat dari peka itu tadi bang, kayak nih polisi ngapain dah ngurai-ngurai macet begini gitu. Tugas sih gitu. Tapi dia apa gitu landasannya tuh apa, kayak oh dia nih ngurai macet begini supaya orang-orang bisa silaturahim sama keluarganya, ketemu sanak saudara. Dia ngelancarin itu padahal dia sendiri nggak bisa ngelakuin itu. Sian banget ya. Maksudnya gue lagi nyari kayak emang ada orang yang nasibnya separah gua gitu. Terus gue sekedar ngelihat polisi ngurai lalu lintas aja, gue ngerasa oh dia juga bukan lagi dalam kondisi yang menyenangkan gitu. Akhirnya gue nggak lama dari gue lihat polisi itu lagi ngurai, ada itunya bang, ada pos polisinya. Pos polisi kan kalau di jalur lintas tuh banyak tuh pos kayak gitu. Belok sendiri bang, motor gue belok sendiri, gue mampir ke pos itu, terus ya gue sampein yang tadi apresiasi gue, Pak saya mau ucapin terima kasih karena bapak udah mau mengurai lalu lintas di saat orang mau kayak gitu. Terus tiba-tiba polisi ada 2 orang di situ, dua-duanya dengar gue ngomong, air matanya netes bro. Si polisi Dua-duanya. ini. Dua-duanya. Gue cuman bilang makasih doang. Di situ gue kayak metik pelajaran, nangkep bahwa oh ternyata semua orang ini cuma lagi pura-pura kuat doang. Semua orang lagi pura-pura kuat. Kalau ada sesuatu yang tulus menyentuh ke hatinya, runtuh itu tembok itu. Polisi gagah banget. Gue bilang makasih, netes air mata. Gitu. Jadi kalau ditanya pelajaran dari perjalanan yang gue lakuin, banyak, karena dari hal-hal yang sekecil itu aja, karena tubuh guanya sudah, maksudnya diri guanya sudah ngeset pertanyaan, apa sih ada apa sih di balik ini. Kalau kita emang nyari jawabannya, pertanyaannya pasti ketemu. Ya, tapi memang kayak cerita Viko tadi kan memang apalagi di momen Idul Fitri ya, walaupun lu dihadapkan dengan tugas tidak merayakan hari Idul Fitri bersama keluarga, satu yang berat pastinya. Nah, tapi gue sih kepikiran pas Bang Viko bilang makasih itu, dia kan netes tuh air matanya. Nah, itu apa? Ada komunikasi apa antara 2 polisi ini? Takutnya kan, siapa bre? Kok tiba-tiba masuk? Udah nanya pos. dia di awal, udah nanya dia gitu. Ada apa, Iya, Dek? Pak, ada apa gitu. Itu gue bilang, Bukannya enggak, sholat tadi. saya cuma mau nyampein gitu. Enggak, kalau nggak kenal. Kan mungkin yang dulu pernah kan punya cerita sama Bang Viko, kenal. Orang gila, bre. Sadar Bisa bikin. Nah, terus karena 2 polisi itu tuh udah nangis depan gua, mulailah tuh kan beres-beres sholat, orang udah pada silaturahim. Mulai keluarga gua pada nelponin gua, di mana? Nyariin? Enggak, ya nanya aja kabar Udah nyampe mana? dari mana gitu. Ya itu video call. Ah polisi aja udah pada nangis, gua juga nggak apa-apa kali gitu. Baru gua nangis di situ.
di pospol. Iya, Sambil minta maaf lah, maksudnya iya. minta maaf ke keluarga. Gue kira minta maaf ke polisi, maaf ya Pak. Ya kan ada video ke keluarganya. Minta maaf, maling Kalau itu bermaaf-maafan. mah, wow, impas lah itu nggak. Hmm. Kenapa gua? Tapi akhirnya ketemu jawaban apa namanya pertanyaan-pertanyaan jawabannya ketemu selama perjalanan. Yang paling kena ya, Di mana? gua udah lagi di Nagrek. Ada teman gua request ke Tasik. Temen Oke. tapi kenal ini, Hmm. minta gua ke Tasik. Gua samperin lah ke Tasik. Hmm. Gue samperin ke Tasik, terus jadi tadinya dia tuh anak stand up juga, terus sekarang udah jadi PNS gitu di Serang, Hmm. terus dia lagi balik ke Tasik. Tapi orangnya tuh emang menyenangkan aja gitu, adem gitu, orang yang tipikal orang yang kalau kita ngobrol sama dia ada ketenangan hati gitu gitulah. Terus sudah ke sana, gue samperin, sudah cerita-cerita perjalanan. Nggak lama gue nyampe, mau maghrib di sana, mau maghrib, mau ajan, terus dia tuh nggak ngajak, nggak nyuruh, nggak apa, cuma nanya aja gitu, nanya kayak, Fik, gue mau sholat nih gitu, lu mau sholat juga gak gitu. Gue kayak, sholat, ya udah dah, kata gue gitu kan, ya udah dah. Udah lama banget itu gue nggak sholat bang. Terus sholat diajak wudhu, terus kan air Tasik gitu kayak adem gitu, Adem. dingin. Pas lagi wudhu, pas basuh muka tuh bang, pas basuh muka, terus gue ngerasa kayak, ih anjir gue diterima lagi, itu bang maksudnya. Jadi gue karena udah saking lamanya nggak sholat, gue apa susah yang gue alamin, gue nggak balik ke Tuhan gitu. Di perjalanan ini pas gue memilih untuk ya udah nggak apa-apa sholat gitu, coba. Pas gue wudhu itu, pas gue lagi basuh muka, gue ngerasa kayak nggak apa-apa loh lu balik ke sini gitu, nggak apa-apa loh lu nyoba untuk sholat lagi tuh, nggak apa-apa loh. Jadi pas gue basuh muka itu kayak gue ngerasa dirangkul lagi gitu, kayak oh gue tuh boleh gitu. Maksud gue tuh mau balik ke Tuhan gitu, mau balik ke agama, kayak malu bang, malu dalam artian anjir gue nih udah terlalu banyak nih bikin salah-salah gini, bikin aneh-aneh gini udah terlalu banyak gitu. Dan kalaupun balik kayaknya momennya nggak sekarang deh, sekarang nih gue lagi susah banget, kalau gue balik sekarang malu nggak sih gitu. Nah ada kekhawatiran itu saat gue mau mulai gitu untuk balik. Tapi di situ pas gue ngebasuh muka gitu pakai air wudhu gitu di Tasik, airnya adem, kayak ih boleh, ternyata nggak usah malu, boleh gitu. Udah tuh gue seneng tuh pas wudhu kan, sholat lah gue Sholat apa tuh? maghrib. Maghrib. Tiba-tiba bang pas rakaat terakhir gue mau baca tahiyat kedua, lupa bang gue bacaan, lupa. Padahal gue baca tahiyat pertama loh, di rakaat kedua gue baca tahiyat awal gitu. Pas mau baca tahiyat kedua lupa gitu. Kok bisa lupa gitu. Nah gue bingung, marah, bisa lupa. Tapi gue nggak mau selesaiin sholat gue sampai itu selesai, karena maksudnya gue udah terlalu lama nggak sholat gitu. Ada kesempatan gue untuk sholat, kayaknya gue nggak mau kalau ini batal gitu. Jadi gue cari, udah apa aja tuh keluar Itu udah. posisi masih tahiyat akhir tuh ya. Iya, tapi gue tuh kebetulan bang ada ACL, jadi gue tuh sholatnya emang duduk gitu. Iya. Gue tuh sholatnya duduk, terus ya itu gue bingung banget ini gimana, kok bisa lupa gitu. Bahkan sampai rasa arogan tuh muncul bang pas gue nggak bisa baca, tahiyat itu. Kayak gue bawa tuh titel diri gue kayak yang anjir, Iko tuh stand up komedian ternama gitu. Kayak Iko tuh bisa bikin stand up special 1,5 jam gitu.
nggak pakai lupa skrip, kok ini nggak bisa baca tahiyat. Jadi lupa ya. Iko tuh penulis gitu, bikin 2 buku, nulis skrip film gitu, tonton ratusan ribu orang, bisa bikin situasi. Ini nggak bisa baca tahiyat gitu. Kayak Iko tuh pemain film. Oh, muncul tuh ya. Muncul. Sombong itu. Terus akhirnya nyampe Akhirnya di tahiyat akhir. pas dari rasa arogan itu muncul tapi belum tetap belum timbul si bacaan tahiyatnya. Mulai tarik napas tuh pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan, kosongin isi kepala, marahnya udah reda, arogannya udah hilang. Kosong tuh bang, kosong. Pas lagi kosong itu muncul di kepala gua, semua itu punya Allah. Semua itu punya Allah dalam artian, oh, berarti pemikiran gua yang banyak orang anggap brilian gitu, pemikiran yang selama ini gua banggakan, yang bisa gua jual ke produser tuh ada harganya gitu. Itu bukan semata-mata punya gua ya. Kalau suatu waktu Allah pengen ambil itu, beres cuy, hilang cuy. Ini buktinya barusan gitu. Barusan gue baca tahiyat awal, kok pas sekarang gue mau baca Ya, tahiyat akhir. akhir nggak ada gitu. Jadi pas timbul kesadaran bahwa oh, semua itu punya Allah, bahkan pemikiran gue juga, gue kayak oh gue tahu berarti ini hidup harus ngapain gitu. Berarti hidup gue tinggal cari ridho Allah aja gitu. Nah, ridho Allah adanya di ridho orang tua gitu. Nah gue masih punya nyokap, ya udah gue tinggal cari ridho nyokap gue, beres hidup gue harusnya. Muncul bang tahiyatnya, Oh iya. beres gue sholat itu. Nah pas gue kelar, assalamualaikum, temen gue udah duduk di belakang gue. Lu lama amat sholat sampai 20 menit. Tahiyat akhir. Ternyata gue nyari tahiyat itu lama bang. Itulah namanya mungkin Tuhan itu kan malah bolak-balikan kehidupan ya. Maksudnya pelajarannya biasanya kita kalau lagi di atas kan suka lupa diri ya. Lupa diri, lupa Tuhan, lupa bersyukur. Tapi ya udah di bawah, ya bisa aja seketika hidup kita tiba-tiba jatuh di paling dasar. Dari kita yang punya duit bergelimang, punya harta, atau punya jabatan, punya apa, tiba-tiba kita di titik terendah kehidupan. Tanpa kita sadari terjadi. Baru ya mungkin ya Tuhan pengampun juga, baru habis itu ketika lu berusaha mencoba balik ya dibukakan jalannya lah. Ya semua orang punya apa caranya masing-masing untuk apa namanya punya titik baliknya ya. Mungkin kalau Viko ini di Tasik, lu mungkin di mana gitu kan? Di mana? Di Depok atau Ciledug ya kan? Ya kan titik baliknya beda-beda. Iya. Pas lagi di mana ke Banjarmasin ke ya kan? Perjalanan spiritual tuh. Iya bisa jadi perjalanan spiritual. Karena nagrek kan? Wah, iya, kelok bos. Apalagi airnya kalau ketemunya di daerah yang airnya payau, mungkin aduh. Enggak, belum tentu ketemu tuh. Perih gue gitu. Belum 1000 gitu. Aduh, asin nih. Lengket. Agak lengket nih. Pasti kemana-mana nih, Untung gitu. air Tasik. Iya. Seger. Ada malah seger. Dan itu kan dimulai di Nagrek yang bener naik turun, belok-belok. belok-belok. Gua banget gitu. Emang berapa daerah yang lu kunjungin waktu itu, Bang? Yang untuk sampai Banyumas ya? Berapa titik? Iya, berapa titik tuh? Eh, Akhirnya 8 hari. Bos. Jadi banyak bang, gua tuh ada sempet ditampung 1 malam di tempat Burger Kill. Burger Kill tuh ada band-band. Ya, di Bandung ya dia. Iya. Di Bandung kan? Nah itu dari tempat Burger Kill itu balik lagi gua ke Cimahi. Dari Cimahi gua ke Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek gua ke Jatinangor. Terus gua ke Garut. Itu gitu gua ke Banjar Patroman. Banyak. Ke Jawa Barat semua itu. Enggak, itu putranya udah jauh loh itu. Dia dari Jatinangor, lu dari
Bandung ke Jatinangor, Jatinangor itu baru balik, lu masuk ke arah Nagrek tuh muter-muter. Mantu saya 8 hari. Oh. Harusnya rutenya nggak begitu. Ya, Nah, alhamdulillah ketemu nih. Kalau nggak ketemu kita doing belum ada di sini masih melalang buana kan kemana-mana. Lu lama-lama nyari kitab suci deh. sekarang kok ke depannya kok apa yang mau lu kerjain di hari yang mendatang? eh Kalau gua sih hati gua gitu ya, hati gua tuh tetep pengen menyelesaikan perjalanan yang gua mulai gitu sih Bang. Jadi Oke. gua kayak pengen tetep, karena sejauh ini tuh yang udah masuk gitu ya requestan, yang dia tuh udah payment apa segala macem, gue tuh nggak pernah ngasih tarif gitu, cuman orang ya udah gitu nyebut aja angka terus dia ngasih gitu uang gitu. Kayak dia udah ke Bali itu gua harus selesain dari Banyumas ke Bali naik motor, terus dari Depok ke Padang itu gua harus selesain, tapi itu naik mobil. Oh, naik mobil. Tapi kan banyak juga yang ke Depok dari Padang. Banyak ah. Banyak Banyak Naik pasti. motor. Iyalah, Banyak, orang mudik kemarin tuh pasti banyak itu. Gua baru mudik kemarin kagak ada motor yang Masa gua temuin. kagak ada? Kagak ada. Coba lu naik motor ke Padang kan pecek juga motor. sendiri berdua gitu-gitu aja sih. Kalau berdua boncengan atau emang dua motor atau gimana? Kalau biasanya kalau berdua. Belum pernah berdua sih Bang, cuman perjalanan ke Bali nih udah mulai ada kayak sponsor-sponsor gitu kan Mas. Tapi kemungkinan baru juga lagi merunduk tiba-tiba nanjak lagi. Ada sponsor. Tapi Iya berarti kan, tapi nggak tahu kan, gua kan berpasrah diri Bang ya, udah nyerah. Allah ridho aja gitu. Terus kalau ridhonya Allah ternyata gua jalan pakai sponsor, ya makasih ya Allah gitu. berarti beberapa bulan ke depan belum comeback ke dunia hiburan lah ya. Masih nyelesain yang Misi-misi. dari ya misi-misi yang dari medsos tadi ya. Nah itu Bang, maksud gua kan gua bilang itu tuh pengennya gua nyelesain itu, cuman godaannya Bang adalah ketika gua ngelakuin road trip itu, terus insight di Instagram gua tuh sampai 22 juta apa ya. Itu tuh tawarannya jadi masuk terus Bang, tawaran kerjaan yang di dalam kota gitu, terus yang reguleran kayak gitu jadi ada terus bingung juga dalam mengambil sikap, karena gini kan, tadi lah gue bilang bahwa hidup gue mencari ridhonya Allah gitu, cuman gue nih kondisi waktu mulai road trip itu minus Bang, ada minus 300 juta lah utang gue di luar. Emang gue nyari ridhonya Allah, cuman kayaknya Allah tuh pengen hambanya tuh hidup nggak punya utang gitu, kalau dilihat dari apa perintah-perintahnya gitu kan. Jadi kayak apa ini road trip gue harus dijalanin, apa gue harus nyari uang dulu gitu, apa Ikhtiarnya ya, ikhtiarnya yang mana nih? apa gue paralel gitu, apa dibagi-bagi gitu. Jadi ya sekarang fasenya lagi itulah gitu, tapi apapun fase ini jauh lebih menyenangkan daripada waktu nggak ada pilihan sama sekali gitu. Iyalah. Tapi bisa dibilang ya, Pik. Maksudnya lo kan tadi bilang gua harus jalanin nih misi yang memang udah ada sponsor, udah ada yang apa namanya udah masukin dananya ke lu. Itu sebagai bentuk wujud untuk lu menumbuhkan kepercayaan orang lagi setelah kasus lu yang kemarin kan sempat apa namanya kasarnya apa ya, nipu teman-teman yang lain. Akhirnya apa ini bisa lu jadikan acuan buat gua nih masih bisa dipercaya lu. Gua nih apa untuk menumbuhkan itu lu akhirnya harus menyelesaikan misi trip ini. Enggak sih Bang, gua lebih ke innernya gua sendiri aja sih, daripada ya maksudnya mungkin ada dampak situnya setelah lu sebut nih, gua jadi kepikiran oh bisa juga ya gitu. Cuman sebelum itu gua lebih ke innernya gua aja sih, maksudnya kayak toh gua memulai perjalanan gua di babak yang baru
berangkatnya pakai road trip ini gitu. Kalau road trip ini nggak dilanjutin sayang aja sih gitu. Karena gue juga seneng di jalannya tuh banyak yang mikir gitu, merenung gitu. Cuman merenungnya kayak banyak pemandangan ganti-ganti gitu, terus kayak ketemu orang-orang di jalur-jalur lintas yang gua nggak nyangka nih, dia kenal gua, dia ikutin perjalanan karir gua gitu. Ternyata obrolannya adalah masa-masa menyenangkan gua di entertainment gitu. Terus kayak jadi nostalgia lagi ya gitu. Jadi hal-hal itu sih menyenangkan buat gua, Bang. Jadi gua pengen itu Semenyenangkan, minimal selesai lah gitu. semenyenangkan lu pas jalan lihat apa namanya spakbor truk ada tulisannya. itu juga itu juga menyenangkan karena menurut gua Banyak tulisan-tulisan bagus loh. itu bagus, Bang, buat materi di show gua gitu nanti gitu. Karena ya kurang lebih banyak gua tulis hal-hal kayak gitu. Tapi daerah mana, Fik, yang memang selain Tasik tadi ya, itu tentu secara spiritual itu sangat mengesankan buat lu ya. Itu jadi titik balik lu di apa namanya spiritual lu ya. Tapi di dalam kehidupan sosial lu, daerah mana yang memang lu masih walaupun diterpa banyak masalah gitu kan, tapi pas lu ke titik atau ke daerah ini, lu justru mendapatkan kayak gue disambut nih kayak keluarga nih. Cianjur. Cianjur. Kenapa kan di Cianjur, boleh cerita dikit? Sebelum ya Bimail, rokok Bimail, rokok rokok legend yang gua masukin di bungkus itu belinya di Cianjur, di pasar Cibeber. Beli berapa? Seselop. Seselop cuma 90.000. Oke. Jadi di Cianjur tuh gue nggak tahu ya kerabat dari mana tuh, nyokap gue tuh suka ngajarin. Jadi sebelum perjalanan ini, gue tuh bulan puasa kemarin tuh 1 minggu awal gue di sana, puasa di sana. Jadi di sana tuh ada kayak yayasan lansia lah gitu. Terus di sana tuh ya kerabat nyokap gue itu memberdayakan lansia sekitar, bikin rengginang, bikin Makanan khas ya lah ya. makanan sana lah gitu. Terus kayak itu kayak udah ada tuh, Bang, greget kayak ini kayak ada apa sih nih, kayak dikit lagi connect nih apa nih gitu. Cuman kayak Cuman belum tahu nih apaan di sih mana gitu. posisinya. Ini kayak feel-feelnya tuh gue udah kayak nih gue tercerahkan nih kayaknya gitu. Karena di sana kan ya udah bener-bener kekeluargaan banget aja. Terus kayak gitu. Cuman kayak ini kayak kurang trigger apa nih dikit nih gitu, Bang. Terus di sana juga kayak orang sananya tuh dukung karir gua dalam artian pengen nih Viko kayak dulu lagi gitu, bisa bisa sukses lagi. Jadi dia tuh mengerahkan semua link yang dia punya buat support gua. Jadi ada tuh dulu tuh yang salah satu yang bikin AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, Oke. Pak Toska, dia di Cianjur juga, di Sarongge ada tempat kopi, kebun kopi di sana. Gue dikenalin sama Pak Toska, terus gue dikenalin sama orang bekas ketua DPRD di sana gitu. Jadi apa kayak berusaha sekuat mungkin gitu. Nah terus gue mikir kayak kalau orang lain bisa berusaha segitunya untuk gua, kenapa gua ngerasa better nyerah aja nih gitu. Jadi itu ada trigger-trigger yang memicu untuk
kebangkitan gua di Cianjur. Kebangkitan. Partai Kebangkitan. Jangan diterusin. Kok sebelum masuk kita ke closing sebenarnya kan tadi kita lu udah cerita sebenarnya bagaimana perjalanan hidup lu dan tadi juga gue tahu kalau sebenarnya lu dalam perjalanan hidup lu dalam hadapi masalah ini lu banyak mengecewakan orang lah. Baik itu dalam berbagai masalah yang dihadapin. Kedepannya gue mau bilang Vico Reborn lah sebenarnya kan dia akan balik lagi dalam bentuk yang baru. Janji lu pada diri sendiri, pada orang-orang mungkin yang mau bekerja sama ke depannya sama lu. Apa yang mau? Ini gue bener baru lah. Gue nggak akan mengulang cerita gue yang kelam di masa lalu itu. Kayaknya gue better nggak janji sih. Maksudnya udah kalau ngomong janji-janji lagi ya kayaknya udah terlalu puluhan kali gue ngelakuin itu bang gitu. Jadi seperti tadi gue bilang kayak better guanya pribadi nih ya, better guanya pribadi udah nyari ridho Allah aja. Kalau itu mau datang akan gue kerjakan semaksimal mungkin. Kalau itu akan jadi hambatan gue untuk karir gue gitu, ketidakpercayaan orang itu adalah konsekuensi yang harus gue alami, yang harus gue terima sih bang. Jadi kalau disuruh janji lagi better gue enggak sih, gue nggak mau janji gitu lagi sih. Lu ada khawatiran mengecewakan lagi ke depannya. Tapi kalau yang lu tanamkan dalam diri tadi kan Komitmen sebenarnya. komitmen ya, lebih ke komitmen. Mungkin ada punchline sebelum ditutup. Iya. Tiba-tiba patah. Berarti atau mau patah lagi ya mungkin ada komitmen pernah dengan partai. dengan partai. Karena pernah membantu kampanye. Yang saya bantu kan dapat suaranya paling kecil bang kemarin bang, jadi kayaknya nggak. Kayaknya ya itu salah satu dia nggak mau janji lagi. salah milih BA. Ini apa sih dari tadi di meja nih ya? Wes, ini Kita punya hari teman ini- kita nih. UMKM. Apa nih bang? UMKM. Nasi tempong. Tempong atau Nasi tempong? Tempong. Nyai Konde. Bali. Di Ciledug. Tempong tuh Bali bang. Oh iya, tempong Bali, tapi maksudnya ini punya orang Ciledug. Iya. Dari 1968. Oh, Ben Hill, di Ben Hill Bang, Bendungan Hilir. 1968. Nyai Konde ya. Nyai Konde. Nah ada Instagramnya di sini, Nah. nomor HP-nya, Ya. langsung hubungi aja. Hubungin Di sini saya mau cobain. Cobain. Nanti Bang Viko nyobain nih. Nyai Konde 1968. Oke, terima kasih untuk Bang Viko yang sudah berkenan hadir. Semoga Bang Viko bisa segera reborn dan benar-benar comeback ke Amin. dunia hiburannya. Amin. Termasuk spiritualnya juga makin meningkat. Oke, terima kasih Bacoters. Dimanapun kalian berada, tetap tonton terus, saksikan terus channel Bacoters. Bacotan hari ini. Bacotan hari ini Kenapa Bacoters gitu Oh, kan. iya. Oke, sampai jumpa. Dah. Bajotan hari ini naik nyala lagi, bukan paling suci tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari